Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pandan, Ibu Sri Wahyuni SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri 3 Pandan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam kegiatan saya yang saat ini ikuti, yaitu kegiatan program calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Arfian Muharyani Habsari SPD SD. Saya di sini sebagai guru kelas 1 di SDN Negeri 3 Pandan. Dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Fasilitator Ibu Sri Lestari MPD dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Yusika Prapangasta SPD. Agenda acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi yaitu 5 posisi kontrol seorang guru, yang keenam restitusi praktek segitiga restitusi, dan yang terakhir refleksi. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Pandan kepada Ibu Sri Wahyuni, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, peserta kegiatan pada pagi hari ini yang saya hormati, kakak-kakak dari KKN dan UNS 11 Maret, juga yang berbahagia kepada Ibu Guru kita yaitu Ibu Arfian yang akan melaksanakan kegiatan dalam rangka persyaratan daripada adanya kegiatan guru penggerak angkatan 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, kesempatan dalam mencari ilmu, menambah ilmu pada kegiatan pagi hari ini. Semoga dalam kegiatan ini khususnya saya selaku Kepala Sekolah SD 3 Pandan mendukung adanya kegiatan dalam rangka peningkatan mutu dan akan digunakan untuk pengembangan sekolah di SDN 3 Pandan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan peserta bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Amin kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, kita mulai pada acara hari ini yaitu aksi nyata saya, aksi nyata di modul 1.4 yaitu budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di SD Negeri 3 Pandan. Semoga aksi nyata yang saya sampaikan pada hari ini nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Capaian umum dari kegiatan ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Karena pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu berpihak pada murid, dan murid atau anak belajar sesuai dengan bakat, minat dan potensinya masing-masing. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan
pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus yang ingin kita capai nanti yaitu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respons, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan motivasi eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan praktek segitiga restitusi. Kemudian capaian khusus yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Latar belakang dari aksi nyata yang saya laksanakan yaitu sekolah sepatutnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan serta yang berpihak pada di semua warga sekolah, khususnya bagi siswa untuk belajar. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Kemudian latar belakang berikutnya, pembelajaran yang seperti ini tentunya bisa diwujudkan dengan sejumlah faktor yang harus diusahakan untuk terpenuhi. Salah satu faktornya adalah dengan menanamkan budaya positif di sekolah. Melalui penanaman budaya positif, maka hal-hal baik akan dimunculkan dalam setiap kegiatan maupun perkataan semua warga sekolah. Budaya positif itu dimulai dari lingkup terkecil, yaitu dimulai dari kelas. Kemudian salah satu cara mewujudkannya yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh guru bersama murid, maka semua warga kelas akan bersama-sama mengupayakan untuk menjalankannya, yang tentunya menjadi awal baik untuk penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah nanti. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu mewujudkan keberanian murid untuk mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik. Yang keempat, tujuannya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Tolak ukur dari kegiatan ini yaitu yang pertama, siswa mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dan yang ketiga, siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas secara terus-menerus, secara berkelanjutan dan konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, tenaga pendidik, penjaga sekolah, serta murid terkait keyakinan kelas untuk menuju budaya positif. Yang kedua, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas yang telah dibuat selanjutnya akan ditandatangani setiap warga kelas dan kemudian ditempelkan di dinding kelas supaya anak-anak selalu mengingatnya apa keyakinan kelas yang telah disepakati bersama.
kemudian menerapkan keyakinan kelas secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi setelah keyakinan kelas itu disepakati dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas, diharapkan keyakinan kelas itu nanti juga akan dilaksanakan oleh warga kelas dan semua warga sekolah secara konsisten dan berkelanjutan atau secara terus-menerus. Mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bahan refleksi pembiasaan budaya positif untuk menuju profil belajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan penerapan budaya positif di sekolah ini, saya membutuhkan dukungan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah tentunya, yang kemudian dari rekan sejawat yaitu guru, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan penjaga sekolah untuk menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kita itu nantinya juga akan menjadi contoh murid-murid kita. Kemudian dukungan yang kita butuhkan selain berasal dari sekolah juga kita membutuhkan dukungan yaitu dari orang tua atau wali murid dalam hal penerapan budaya positif di rumah dan lingkungan masyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi murid. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif itu tidak hanya berlaku di sekolah saja, tapi juga diterapkan di rumah. Jadi meskipun anak-anak di sekolah mungkin mereka sudah melakukan hal yang baik, bisa saja di lingkungan masyarakat sekitar mereka masih kurang baik. Jadi penerapan budaya positif itu kita juga harus membutuhkan dukungan dari orang tua atau wali murid juga. Kemudian yang berikutnya yaitu murid yang berkolaborasi dengan guru membuat keyakinan serta secara konsisten menerapkan budaya positif. Kemudian yang dibutuhkan yaitu alat dan bahan. Karena keyakinan kelas ini tadi yang pertama kita diskusikan, kemudian kita tulis. Jadi yang sudah saya terapkan di kelas 1 karena anak-anak kelas 1 itu, jadi saya membutuhkan kertas origami. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kita tulis di kertas origami, kemudian kita lem dan kita tempelkan di dinding supaya anak-anak bisa membacanya dan mengingatnya. Jadi bila anak-anak itu melakukan sesuatu, mereka jadi ingat akan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, betul sekali. Biasanya anak kalau melakukan sesuatu dan kita hargai dengan pujian, anak itu semakin termotivasi lagi. Biasanya seperti itu. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. Dan yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada perubahan paradigma belajar, ya. Filosofi menurut Ki Hajar Dewantara itu sekolah diibaratkan sebagai tanah atau sawah tempat bercocok tanam, dan kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani dan murid adalah benihnya. Jadi di sini tugas kita sebagai guru adalah tidak hanya mentransfer ilmu saja, tidak hanya membuat nilai saja, tetapi tugas guru itu juga mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, dan menjadikan karakter murid dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perubahan paradigma dari teori kontrol atau teori pilihan ke ilusi kontrol. Nah, di sini perubahannya ilusi kontrolnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
Yang kemudian ilusi itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita boleh memaksa apa tidak, Bu? Tidak boleh, karena semua orang punya hak masing-masing. Nah, di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak, tentu tidak, karena seseorang itu memiliki karakter, keinginan, dan tujuan masing-masing dan berbeda-beda. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu saja tidak bisa. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu tidak cukup saja hanya minta maaf, bukan kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku yang dilakukan orang atau anak itu memiliki tujuan. Nah, stimulus respon yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda juga. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu menurut teori kontrol yang seharusnya yaitu kita melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, menurut teori kontrol, model berpikir itu menang dan menang. Nah, di sini ada disiplin positifnya teori kontrol menurut William Glasser, ya. Ini tadi yang sudah saya terangkan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuan itu ada motivasinya, yaitu motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar, dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Kemudian itu tadi model berpikir menang dan kolaborasi, serta realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu nanti terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian sebelumnya saya mau tanya dulu, Bapak Ibu Guru pasti sudah mengalami apa itu disiplin. Menurut Bapak Ibu Guru, disiplin itu apa? Mungkin disiplin cenderung terkait dengan suatu aturan atau tata tertib. Nah, disiplin. Disiplin betul sekali. Pemahaman kita selama ini, disiplin itu pasti kita cenderung karena ada suatu aturan yang dibuat. Jadi kita harus disiplin dan harus mematuhi, patuh atau taat. Nah, berasal dari bahasa lain disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Misalkan berangkat sekolah, itu salah satu bentuk disiplin, ya. Makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, paksaan, dan adanya tekanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sekarang, bagaimana disiplin positif itu kita tanamkan di kelas? Kita mulai menanamkan disiplin positif dengan memulai dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin disiplin itu juga bisa membuat orang menjadi terpaksa. Karena apa? Terkadang ini seperti contohnya, kadang anak kita sudah ada aturan masuk sekolah itu jam 7, tapi mungkin ada beberapa anak yang terlambat. Nah, mungkin dalam diri mereka kadang ada yang mau berangkat sekolah itu malas. Jadi kan timbul rasa ketidaknyamanan juga. Padahal itu sebenarnya disiplin itu positif
bagi perkembangan murid juga. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Itu pada teori kontrol menurut Dr. William. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang dan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap Indonesia atau kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Jadi saat ini kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu guru kita harus menerapkan 6 dimensi ini dalam setiap pembelajaran. Kemudian kasih konsep yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal atau yang berasal dari luar. Yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini perilaku manusia itu didasari dari 3 motivasi ini, ada yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia yang saya sebutkan tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, karena dalam diri siswa motivasi eksternal, kamu nanti kalau terlambat kamu pasti dihukum gurumu. Nah, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi dari eksternal atau dari luar. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Itu berasal dari dalam. Jadi seperti inisiatif dari anak itu sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan disiplin positif tersebut. Nah, berikutnya merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap saat memerintah diri. Sekarang kita beralih ke dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini, yaitu dampaknya berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang murid. Kemudian penghargaan itu bisa berarti menghukum juga. Ya, yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas yang pertama. Nah, ini contohnya, misalkan anak mengerjakan sesuatu terkadang, memang tidak berlaku pada setiap anak, tapi kadang anak itu kalau sudah dipuji, aku si sokok, aku si pinter kok. Kadang terus mereka bisa di lain waktu itu terus menurunkan kualitasnya, padahal anak itu punya potensi yang bagus, tapi karena mungkin sering dipuji juga akhirnya merasa aku sudah bisa. Nah, itu akhirnya bisa menurunkan kualitas siswa tersebut.
Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Padahal kreativitas itu harus terus selalu dilakukan. Nah, kadang anak itu diberi penghargaan, tapi ya itu tadi merasa saya sudah bisa. Mereka ada yang saya sudah bisa, saya tidak mau berkreatif, saya tidak mau kreatif lagi. Seperti itu juga ada. Kemudian penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi supaya disiplin positif dapat kita kembangkan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Dan yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Jadi penghargaan itu juga harus kita berikan kepada semua murid, tidak hanya kepada satu atau dua orang murid saja yang menonjol, karena itu nanti bisa menimbulkan rasa minder untuk siswa yang lain. Kemudian beri pengakuan secara konsisten atau wajar, tidak hanya sekali saja. Jadi setiap kali boleh kita berikan pengakuan penghargaan kepada anak itu supaya lebih termotivasi lagi. Kemudian fokus pada proses. Kita tidak hanya melihat hasilnya yaitu nilai, tapi kita juga fokus pada saat proses pembelajaran. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru, kita juga harus mengamati dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi kita tidak semata-mata, oh bocah ini bijinya apik berarti juara siji, tapi kita lihat prosesnya, bagaimana keseharian anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini ada 3 saya contohkan. Ada pembukanya. Kemarin saya perhatikan di sini ada nilai kebajikan. Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas kita. Situasinya itu menolong murid di kelas. Kemudian ada perkataan, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi di sini nilai kebajikan, yang di sana yaitu situasi yang diterapkan anak tersebut. Nah, sekarang hukuman atau konsekuensi tindakan guru. Ini ada contoh yang pertama. Ada contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, jadi itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Disuruh mencatat 100 kali ini. Oke, termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman? Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket. Oh, ini tadi sudah. Nah, sekarang di sini saya tambahkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, yang namanya dihukum, ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Konsekuensi itu lebih logis. Konsekuensi itu bisa lebih ke tanggung jawab, ya, karena dia yang melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi, jadi lebih anak itu lebih sadar, oh ya ini konsekuensi yang harus saya terima. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit,
sakit itu bisa fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Karena biasanya kalau anak itu dihukum, biasanya akan teringat deh. Oh, saya dulu waktu di SD dihukum oleh ibu ini karena ini. Pasti itu, Bapak Ibu guru pasti. Entah itu 1 atau 2 kejadian mungkin pernah dihukum, pasti akan diingat. Sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi, karena adanya tanggung jawab tadi, oh ya memang aku yang sudah membuat kertasnya tak coret-coret rusak, jadi harus tanggung jawab, aku harus menggantinya. Tapi kan sesudah diganti sudah selesai, anak tidak merasa seperti trauma, beda dengan hukuman. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman itu cenderung ada paksaan. Kalau konsekuensi itu adanya stimulus dan tanggapan, jadi ada aksi, ada reaksi. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik dan harus bertanggung jawab. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena rasa takutnya tadi. Kadang anak bisa berbohong karena takut dihukum. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu bisa membuat anak marah, merasa bersalah, diperlakukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara waktu. Jadi biasanya kan kalau anak kita hukum itu memang di depan kita patuh, tapi terkadang kalau sudah selesai kita hukum, anak itu terus marah, terus timbul rasa bersalah juga, terus malu karena sudah dihukum, mungkin dihukum di depan teman-temannya di kelas, jadi dia merasa tidak dihargai. Nah, itulah yang membuat anak menjadi trauma, akan diingat terus. Kemudian kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang nanti mereka inginkan, yang akan menjadi tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal. Itu hukuman itu masuknya ke identitas gagal. Nah, identitas sukses itu masuknya ke konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tadi sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tahapannya kita harus merubah dari hukuman, kemudian ke konsekuensi tadi, kemudian yang terakhir kita rubah ke restitusi. Ada 9 ciri restitusi deh Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Nanti akan saya perlihatkan restitusi itu seperti apa. Yang keempat yaitu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi atau memecahkan masalah. Kita memecahkan masalah bersama murid. Jadi masalah murid apa yang dialami kita pecahkan bersama murid itu juga. Jadi akan menghasilkan suatu solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi
institusi ini tidak akan menimbulkan anak merasa malu, anak merasa minder. Jadi ini nanti bisa kita mulai terapkan dalam budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, itu tadi, kalau peraturan itu kan cenderung dengan taat tadi. Nah, kalau peraturan itu biasanya ditaati dan kalau dilanggar itu anak mendapat hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas itu karena dibuat oleh semua warga kelas, jadi ya itu berasal dari dalam diri masing-masing siswa. Oh, karena ini sudah yang buat ya kita harus menaati. Jadi kalau keyakinan kelas itu cenderung lebih tidak memaksa, beda dengan yang peraturan. Nah, seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini juga peraturan, tapi itu peraturan positif. Ini kalau kita langgar, misalkan contoh ini kita langgar, itu memang mungkin tidak ada hukuman, tapi kan resiko yang ditanggung itu akan kembali ke yang melanggarnya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran ya, karena memang sudah ada aturannya, ya tetap harus kita taati. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini budaya positif itu Bapak Ibu dimulai dari peraturan kelas. Kita buat dulu peraturan kelas. Nah, kemudian kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Nah, bila dari keyakinan kelas ini sudah tercapai, sudah berjalan secara konsisten, nah itu akan menjadikan lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang positif dan nantinya akan terjadi budaya positif dalam sekolah. Nah, ini sudah saya terapkan di kelas 1 tentang pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama saya jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas kepada murid. Setelah itu saya diskusi dengan anak-anak keyakinan yang akan kita buat, yang akan kita sepakati dan nantinya juga akan dilaksanakan oleh anak-anak. Anak-anak saya beri kebebasan untuk menulis keyakinan kelas apa saja kira-kira ya, misalkan kalau datang terlambat apa. Jadi setelah ada keyakinan kelas itu mungkin anak lebih kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan ya, sudah ditempel ya, jadi anak lebih bertanggung jawab dengan adanya keyakinan kelas ini. Nah, ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tabel T dan Y itu ada hormat dan bekerja. Nah, kegiatan yang tampak seperti itu contohnya datang tepat waktu. Kemudian kegiatan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian yang dilakukan tampak seperti itu misalnya menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, sedangkan yang tidak tampak itu seperti tidak acuh kepada teman dan guru. Kemudian kegiatan yang ketiga yang didasari rasa hormat yaitu mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Dan kegiatan yang tidak tampak itu seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian yang kegiatan bekerja ini tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Sedangkan yang tidak tampak itu tidak mendengarkan guru pada saat pembelajaran dan acuh tak acuh. Kemudian kegiatan yang kedua menyerahkan tugas tepat waktu, sedangkan yang tidak tampak yaitu tugas tidak diberikan atau tidak dikumpulkan. Nah, ini ada peraturan. Nah, yang saya beri tanda kurung ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju.
Ini ada contoh, misalkan peraturan yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan di sini yaitu bertanggung jawab. Kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu rasa menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk nilai kebajikannya bentuk rasa disiplin. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan di sini itu kekerasan fisik, menyakiti temannya. Itu nilai kebajikan yang dituju yaitu kesehatan. Yang kelima, contoh peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Itu nilai kebajikannya juga kesehatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Itu ya nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu rasa menghormati. Yang ketujuh, menggunakan masker di saat pandemi ini ya. Itu nilai kebajikannya mengarah ke kesehatan. Dan yang kedelapan, peraturannya jangan berlari di keras. Itu nilai kebajikannya yaitu menghormati. Ini tadi sudah Pak, lanjut. Nah, sekarang eksplorasi konsep yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua memiliki rasa cinta kasih, yang ketiga kesenangan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima kebebasan. Nah, di sini saya contohkan, ada contoh Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya bersama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Nah, dari kasus di atas ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Pak Malik, yaitu identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik. Jika responnya seperti di kolom sebelah kiri, bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Nah, ini di sini jawaban Pak Malik yang ditanyakan oleh temannya tadi, Pak Hanafi tadi. Pak Malik menjawab, aku sengaja sih sebenarnya, aku senang lihat kepala sekolah baru itu kebingungan. Kalau aku tanya-tanya di rapat, jadi kebutuhannya kesenangan. Mungkin bahasanya Pak Malik itu hanya ingin caper gitu, cari perhatian saja. Yang kedua, jawaban Pak Malik yang kedua yaitu ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama kepala sekolah yang baru dan bisa kerja bareng sama beliau. Kayaknya orangnya baik sih. Nah, ini kebutuhannya Pak Malik itu jadi ingin dekat, ingin adanya rasa cinta dan kasih sayang antara, dan karena kan kita itu sebagai warga sekolah antara guru dan kepala sekolah itu juga harus ada kolaborasi, jadi juga harus ada rasa kasih sayang juga. Kemudian ada jawaban Pak Malik yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar, makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang guru udah senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Nah, di sini jadi alasan Pak Malik itu ingin supaya beliau itu lebih memahami juga. Kemudian yang keempat, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya.
Saya pikir tidak akan selesai-selesai ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Nah, ini kebutuhannya yaitu kebebasan. Yang kelima, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, mungkin selama ini kita posisi penghukum. Nah, bila kita menghukum itu pasti akan membuat anak merasa bersalah, pasti itu. Nah, kemudian bila posisi kita di sebagai teman itu sebenarnya lebih nyaman. Jadi anak itu tidak merasa takut juga. Jadi dengan bahasa kita menyampaikan kepada anak lebih nyaman. Meskipun anak itu salah, tapi bahasa yang kita ucapkan kepada anak itu layaknya seorang teman, tapi tetap dengan koridor kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Kemudian pemantau atau dipantau dulu. Kemudian yang kelima yaitu manajer atau pengelola. Nah, ini yang akan kita terapkan juga posisi kita sebagai seorang guru saat ini, yaitu sebagai posisi manajer. Ini ada contoh pertanyaan. Nanti ada di posisi kontrol mana? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu bila guru mengucapkan seperti itu pasti akan membuat anak menjadi merasa bersalah. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kemudian anak itu dihukum. Kemudian ada contoh pertanyaan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu lebih ke posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Gitu. Kita lihat anak itu proses belajarnya bagaimana. Nanti kalau bagus kita bisa kasih penghargaan dengan memberikan stiker. Jadi kita pantau anak itu selama proses pembelajaran. Kemudian ada contoh bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi seolah-olah menyalahkan. Itu posisi guru sebagai kontrol. Nah, ini refleksinya hal baru atau penguatan apa yang Bapak Ibu dapatkan sejauh ini. Nah, dari materi tadi yang saya sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama adalah disiplin positif yang nantinya akan kita terapkan di SD Negeri 3 Pandian. Dan yang kedua, kita belajar tentang nilai kontrol atau posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang ada 5 tadi. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu jadi menstabilkan identitas. Ini tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru dapat berkata, misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi, apakah itu power, freedom, love, and belong, fun, atau survival. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemarin saya sudah melaksanakan praktek segitiga restitusi. Kemarin saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi. Nah, saya ambil satu contoh kasus anak yang datang ke sekolah terlambat. Anak itu kalau datang terlambat, tetap saya persilahkan masuk dulu ke kelas, mengikuti pembelajaran sampai istirahat selesai. Tapi saat istirahat, saya panggil anak itu,
tidak langsung saya tanya, yaitu tadi saya kembali ke depan tadi, kalau anak itu saya panggil di depan kelas, mungkin anak itu akan merasa malu gitu. Nah makanya saya panggil berdua, saya tanyakan dulu kenapa kamu kok terlambat, saya tanyakan alasannya. Nah karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, maka kita cari solusi. Oh saya datang terlambat Bu karena tadi malam saya tidur kemalaman. Nah kita cari solusi bagaimana supaya besoknya anak itu tidak terlambat lagi dan tidak melakukan kesalahan. Jadi dengan saya panggil berdua saja, teman-temannya mungkin tidak akan tahu, jadi anak itu tidak akan malu gitu. Nah, ini setelah saya melakukan praktek segitiga restitusi, ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan awal dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah perilakumu menjadi lebih baik lagi? Dan yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Tentu saja bisa. Kemudian, apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Dan yang terakhir, kapan kamu siap untuk mulai memperbaiki kesalahanmu tadi? Nah, refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan yaitu refleksinya saya akan merubah posisi penghukum menjadi posisi manajer. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik atau dari dalam. Perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Apakah senang? Senang. Dan yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama sesi ini, yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini, posisi kontrol manager. Nah Bapak Ibu Guru, alhamdulillah semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi hal positif yang bisa kita terapkan dalam tugas kita sebagai guru, yang tidak hanya membuat nilai saja, tetapi kita juga fokus pada objek kita, yaitu anak atau siswa, yang berkaitan dengan pembentukan karakter anak, karena karakter anak itu memang terbentuk sedini mungkin dan nanti akan berkembang di kehidupan mereka selanjutnya. Kita yang memilih profesi sebagai pendidik berarti memilih untuk mengurusi kehidupan, memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak, tidak perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan, saling berkolaborasi. Jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dilalui. Terima kasih, salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, semoga diseminasi budaya positif ini nanti bisa kita terapkan di SD kita, dan saya selalu mohon dukungannya, terutama dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari Ibu Kepala Sekolah mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyarakat pada kesempatan ini, demikian tadi kita sudah mengikuti kegiatan dengan baik, dan semoga apa yang disampaikan ini kita bisa memposisikan apa yang disampaikan ini sebagai ilmu yang bisa diterapkan barangkali ketika kita melaksanakannya, apapun teorinya ini salah ataupun kurang, kita bisa memperbaiki di dalam kesempatan. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SDN 3 Pandian, di tempat Ibu Pian mengajar. Saya bangga kepada Bapak Ibu SDN 3 Pandian, Bapak Ibu guru semuanya memiliki kinerja, etos kerja, dan semangat yang luar biasa. Khususnya kepada Ibu Pian yang saat ini sedang mengikuti program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Di kesempatan ini, Ibu Pian telah melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang telah dipaparkan oleh Ibu Pian dengan jelas, runtut, dan mudah dipahami. Saya berharap dengan adanya pemberian budaya positif ini nantinya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru di SDN 3 Pandian dengan baik. Saya yakin dengan adanya penerapan budaya positif di SDN 3 Pandian dapat membentuk lingkungan yang positif di sekolah yang bisa mencetak generasi unggul sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Poryani, Dekan Calon Guru Penggerak Ibu Arfian SPD dari SD Negeri 3 Pandian. Dari hasil diseminasi budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Ibu Arfian sudah sangat bagus dan sangat memotivasi dan berimbas kepada seluruh peserta didik di SD Negeri 3 Pandian. Alhamdulillah, dari hasil diseminasi tersebut, dari siswa kami sudah melaksanakan budaya positif yang berupa perilaku disiplin, meskipun ditemukan beberapa siswa sudah melakukan disiplin namun bukan dari faktor diri anak itu sendiri, namun karena faktor eksternal. Semoga dari hasil diseminasi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Arfian tadi tidak hanya berimbas kepada peserta didik, namun dapat memotivasi dan